Teror pocong di pohon pisang. Pada saat itu, di samping rumah keluarga Viko ada tanah kosong yang pemiliknya belum mau membangun lahan. Nah, pada saat itu sang pemilik datang ingin menanami lahan itu dengan pohon pisang. Hari-hari berlalu, pohon pisang itu sudah bertumbuh besar. Tetapi, ketika pohon pisang itu sudah bertumbuh besar, ada kejadian aneh yang dilihat oleh warga dan teman-teman Viko. Pada malam itu, ada seorang tukang bakso yang lewat di dekat lahan itu. Tetapi saat tukang bakso itu lewat, dia melihat penampakan dan seketika penjual bakso itu lari ke rumah Viko dan menggedor-gedor pintu rumah Viko dan berteriak-teriak meminta tolong. Seketika, keluarga Viko pun kaget dan langsung keluar rumah dan ayah Viko pun langsung bertanya, "Kenapa, Pak?" Si penjual bakso itu pun langsung menjawab, "Tadi ada pocong, Pak." Keluarga Viko pun kaget dan bertanya-tanya, "Pocong dari mana?" Dan selama dia tinggal di lingkungan tidak pernah ditampakkan oleh pocong. Selang beberapa waktu, ada teman-teman Viko yang bernama Rizky dan Revan. Nah, Rizky dan Revan pada saat itu sedang berjalan menuju rumah Viko. Pada saat Revan dan Rizky berdekatan dengan lahan pohon pisang, mereka merasa ada yang aneh. Seketika Revan dan Rizky melihat lebih dekat dan ketika mereka sudah dekat, mereka melihat pocong. Seketika Rizky dan Revan langsung berlari terbirit-birit dan berteriak, "Pocong, pocong!" Dan ada warga yang menghampiri mereka dan bertanya, "Kalian kenapa?" "Kami tadi lihat pocong, Pak, di lahan pohon pisang." Lalu bapak itu pun menyuruh Revan dan Rizky untuk pulang. Pada saat itu, sekitar jam 2:30, Viko tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena mendengar sesuatu yang sedang dipukul-pukul. Dan Viko pun penasaran, ia pun mengintip dari jendela. Dan Viko pun melihat pocong itu sedang menonjoki pohon pisang dengan bahunya. Sehingga berbunyi, duk, duk, duk. Seketika, pocong itu berhenti dan menatap Viko. Dan Viko pun juga bertatapan dengan pocong itu selama beberapa detik. Setelah itu, Viko pun tersadar dan Viko pun langsung berlari ke kamar orang tuanya. Dan ayah Viko pun langsung ke kebun pisang itu, tetapi ketika ayah Viko sampai di sana, pocong itu sudah tidak ada. Pada pagi harinya, ayah Viko menemui sang pemilik lahan pohon pisang, dan ayah Viko pun menjelaskan kejadian terjadi di lahan pohon pisang, dan meminta sang pemilik menebang pohon pisang itu. Tetapi, kata sang pemilik pohon pisang, "Nanti dulu ya Pak, saya bicara dulu dengan istri saya." Dan ayah Viko pun langsung mengiyakan. Setelah 2 minggu lamanya, si pemilik lahan pohon pisang akhirnya memutuskan untuk menebang pohon itu dan akhirnya tidak ada lagi teror pohon pisang di kampung itu.